Maka Ismailillah Rahimullah, visi itu mohon ditulis karena nanti ada videonya, ada isinya 10 pertanyaan nanti sebagai bentuk evaluasi. Tolong nanti materi saya diperhatikan betul. Kalau ada HP diselenkan, kalau bisa bilang aja secara notifikasi otomatis bahwa saya lagi belajar. Kalau ada yang nelpon atau yang bilang secara otomatis supaya betul-betul mendapatkan ini. Karena pada waktu saya bergabung di Juleha, kami buat semacam kelas-kelas untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, memahami tentang bagaimana menyembelih yang benar secara syar'i akan didasari oleh ilmu, yang referensi-referensinya kita dapatkan dari para ulama-ulama yang terkait dan ternama. Kemudian isi daripada Juleha Kerawang, tolong dicatat. Mengkader pada guru sebagai halal dan ihsan, dengan ihsan. Mengkader pada guru sebagai halal, tentunya dengan ihsan dan cepatan dan profesional sesuai syariat Islam dan memiliki standarisasi produk yang halal dan thayyib dan menjaga selalu mutu hasil penyembelihan pada masyarakat di Indonesia dan internasional. Saya ulangi, misi mengkader kepada guru sebagai halal dan ihsan yang cekatan dan profesional sesuai syariat Islam dan memiliki standarisasi produk yang halal dan thayyib serta menjaga mutu hasil penyembelihan pada masyarakat Indonesia dan internasional. Itu visinya. Saya ulangi visinya tadi supaya lebih memahami. Visi mengedukasi para praktisi, para juru dakwah di daerah dalam hal menerapkan penyembelihan yang sesuai syar'i dan sesuai tuntunan dalam agama Islam serta memiliki standarisasi atau standar kompetensi nasional Indonesia dalam kurung SKKNI. Juleha pada hari ini masih tetap dikomandai oleh Bapak Ali Suwarga SK dan ketua DPW-nya Ustaz Yusuf Asidik. Dia berdomisili di Bandung. Jadi ini yang saya ingin sampaikan dari sambutan ini sebelum materi masuk, bahwa alhamdulillah kemarin sudah menelurkan atau memberikan meluluskan sekitar 15 orang. Dan insya Allah dari masalah mula, usta dan ulia dia sudah memahami. Dari mulai sektor olihiyahnya, terus tentang pemahaman bilahnya, yang ketiga tes rawat sederhana hewan. Nanti akan diedukasi tentang bagaimana sih sebenarnya pisau yang diluluskan ke leher sapi itu, apakah tajam itu ukuran kita pakai tangan? Nanti diajarkan semuanya. Apakah ukurannya di plastik atau di kertas? Nanti diajarkan. Kemudian keserawat juga nanti akan diajarkan bagaimana sih sapi limusin, sapi PO, sapi Brahma, yang semuanya inti daripada hewan tersebut adalah koloni, dia berkelompok. Maka itu Ismailillah Rahimullah akan berbeda kalau kita tidak punya ilmu tentang memahami hewan tersebut. Seperti contoh saja, kenapa kita pada waktu
mengambil sapi itu nggak boleh langsung di depannya, karena sapi ya, menganggap bahwa area matanya itu di depan dia. Maka itu dia anggap bahwa yang di depan itu pasti akan menyakiti dia, sehingga disuruh kembali. Maka bagaimana nanti diajarkan memegang sapi, ya, itu diajarkan. Terus bagaimana sapi ekornya ke atas, bagaimana sapi ekornya ke dalam, bagaimana sapi ekornya goyang-goyang begini, nanti juga diajarkan, subhanallah. Dan sapi-sapi akan berbeda-beda, sapi BO, sapi Brahman, ya, sapi limusin, ya kan? Itu akan berbeda-beda juga kebiasaan. Nah, saya tidak akan membahas masalah itu, tapi saya hanya membahas fikih secara umum. Yang jelas materi ini tidak banyak sebetulnya. Ya. Inti daripada materi tersebut tidak banyak, sangat sedikit. Tapi insya Allah menjadikan ya, kita lebih memperdalam dalam hal penyembelihan ini. Dari marhalah mulai ini diajarkan secara periodik, secara gradual, bahwa sistematika ya, pemahaman kita tentang fikihnya, sehingga pada waktu menyembelih tidak kayak si mbah-mbah tadi. Jadi menyembelih cuma mulai tidak boleh begini, tidak lagi begini ya. Insyaallah. Jadi tadi saya praktekkan menyembelih di salah satu masjid. Teredukasi kepada para DKR. Sebelum materi saya ingin lebih ke arah ya, serem, berduit, kuat. Nanti aku bisa lihat bahwasanya jagal-jagal dari Julia Hikmat letik-letik termasuk namanya sebagai kecil. Kalau untuk satu ton nggak masuk di akal. Kecil begitu sama bisa yang kecil ada nggak masuk di akal. Jadi luar biasa ya. Jadi frame kita bahwa saya jalan itu serem, cepat, warnanya gede, ya kan? Kemudian ya pasti dia ya, cakep, tukang penggal ya. Gitu. Berarti di sini dilihat ada lebih banyak ke positif atau negatif, Pak? Negatif itu mendapat wah, jangan negatif kalau digoreng sedikit, kalau keseimbangan dia langsung marah, ngamuk. Pokoknya nih, bolongan itu gitu kan, luar biasa. Ya. Oke, sebelum saya masuk materi juru masak profesional ya. Sebetulnya itu diajikan SKKN itu saya katakan kenapa standar kompetensi ya, kerja nasional Indonesia itu meminta kepada juru sembelih yang profesional ya, dari Indonesia. Baik, profesional di bidangnya, juru masak, juru tulis ya. Mereka juru apa? Juru jadi namanya juru ini profesional Pak ya. Maka itu saya minta kepada panjenengan semuanya ya, siapkah panjenengan jadi orang profesional? Siap Pak ya? Siap ya. Jadi jangan sampai ada semacam dikotomi bahwa juru sembelih itu orang yang masih gundul gagal. Padahal kalau antum lihat Ustaz Yusuf, ketua DPW Jawa Barat ya, tukang sembelihnya ini 1 tahun lebih Pak, itu badannya mohon maaf sih. Di sini nggak ada ya, kecil Ustaz Yusuf. Nah, kecil Ustaz Yusuf, kecil sekali Pak. Tapi dia bisa menyembelih 1,6 ton dengan anak satu aja. Luar biasa. Profesional apa? Dia punya teknik yang luar biasa. Dan saya tetap terus belajar terus. Terus kedua, bukan keahliannya orang menyembelih dengan ya, buruk puter ya, namanya apa itu? Panjang bolong.
dam atau sehingga tangan dua ini Ustaz ya orang berani sekali atau besar. Tapi sebenarnya dengan teknik tadi al-ilmu qabla al-qawl wal amali, dengan teknik tadi satu ton cukup pakai bolong saja cinta. Bagaimana caranya? Kita saksikan bersama-sama belajar. Ada teknik penyembelihan nanti dimasukkan dalam kuliah ya, saja kuliah. Nanti diajarkan bagaimana cara menyembelih dengan benar, dengan posisi apa sih Ustaz yang enak, yang sesuai dengan tuntunan syariat, yang sesuai dengan tuntunan yang para Rasulullah SAW ajarkan. Ya. Di situ banyak di bab di buku Minhajul Muslim itu sudah dijelaskan secara dalam. Baik, kita lanjut pada materi. Oke, bahwa fikih sebenarnya halal di pengertiannya daripada menyembelih hewan adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher, saluran pernapasan, darah dan jalan makannya. Yang disampaikan oleh Kang Agus tadi, yang pertama, mari kulkul sama wajdai, 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 ada wajdai, tempat wajdai. Itu harus putus. Ada antum harus kita sebagaimana sunnah Rasulullah, di mana dia antara Ismail dan Ibrahim. Wahai yang terikat takwa kuat. Dan dibuka apa namanya oleh Allah melalui dusturnya, yang terlalu berkali. Lama kalau ya Allah yang menyebutkan Allah dan berfirman kepada Allah, apa jawabannya? Allah ya baru saja insyaallah min as-sabirin. Luar biasa. Sampai di situ aja saja. Luar biasa. Rupanya kalau saya di sini ada urat ya yang terputus, cuma tertutup sehingga darahnya tetap ya tidak bisa keluar, masuk ke dalam lagi, menjadikan energi lagi. Seperti beberapa saat yang lalu kita sudah di tempatnya Kang Aziz. Wajar ya, cuma sesuatu masih kuat, rupanya di sini masih tertutup. Bisa kalau sebenarnya semacam itu bisa. Dikarenakan apa Ustaz? Dikarenakan satunya stres. Ini tertutup. Makanya bagaimana dikoreksi? Ambil tusuk kecil, tubin dikit, koreng lagi, akan keluar. Apakah yang tadi bisa mati Ustaz? Mati juga, cuma kan menyiksa. Hampir 1 jam lebih dia mati. Karena daya habis. Jadi bukan hebat misalnya, tapi itu air itu modal ya. Maka itu dunia ini tidak ada administrasi. Ya Pak ya, baik. Jadi pengertiannya adalah ya, dari penyembelihan adalah memotong binatang dengan alat tajam, tidak boleh alat tajam ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ya, yang saya sebutkan di mukadimah tadi bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada kita pemahaman tentang bagaimana cara menyembelih yang baik. Dan juga oleh Muslim, Inna Allah kana barisan ma'ala kulli syai'. Jadi sebenarnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu. Pada mataku, apabila kalian membunuh hewan maksudnya, kecoa, apa, berit kan, itu tidak harus nyakitkan, tidak boleh dikrokoli, tidak boleh dibakar, tidak boleh seperti kita bunuh belalang atau bunuh apa jangkrik, dipotong sama tidak boleh. Kalau mau ambil ya ambil Bismillah, Allah Akbar, ambil aja Bismillah. Sudah batuk, hasil fitlah, wajah dalahkum, hasil tiba, maka itu kalau kalian menyembelih maka perbaikilah sebelah kalian, perbaguslah. Dengan apa? Ya, dengan apa? Wal ikka ahlukum
kalbih dari hadap. Rupanya kata Rasulullah, selain sebenarnya yang baik adalah cepat-cepat penyembelihan dan setajam-tajam pisau, maka yang terakhir adalah kalbih dari hadap, mulyahno hewan kurban, muliakan hewan kurban kalian. Senangkan Pak. Kalau dari sisi pemahaman tentang kesrawan, seperti itu, sekitar 2 jam sebelum disembelih itu jangan kasih makan, boleh dikasih minum Pak. Maka itu banyak sering kan para penyembelih harus keluar makannya apa ya? Bagus kalau disembelih itu keluar. Itu mitosnya begitu, bagus. Baik, kita lanjut Pak. Kemudian memahami dan memaknai tentang sembelihan ini, tentunya firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semuanya yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Nah, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah, kata-kata Allah. Dan ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Al-A'raf 150. Nah, poin ini yang saya ingin garis bawahi, bahwa bukan yang menghidupkan dan mematikan itu tukang jagal, tukang sembelih, bukan, tapi sejatinya Allah, yaitu Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau antum mengatakan tukang jagal yang mematikan, adalah antum seperti Fir'aun ini. Bagaimana caranya, bagaimana untuk meyakinkan bahwasanya saya yang bisa menghidupkan? Ambil 2 bulan, satu ini penggal yang menghidupkan, ini anda bisa menghidupkan. Luar biasa yang Fir'aun. Maka itu di sini ingin saya sampaikan bahwa inti daripada penyembelihan ini tetap memohon kepada Allah. Jangan kita sombong-sombong, sudah jam terbangnya tinggi, jam terbang tinggi, Pak Punten ini jam terbang tinggi, pernah Pak Punten ini saya pernah gores, daripada keputusan hanya tersebut hanya Allah, hak pribadi Allah. Kemudian kita teruskan. Tata cara penyembelihan hewan kurban, kita ketahui bahwa ada 2 Pak, nahar sama zahab. Kalau zahab itu Pak seperti di kita Pak, unggas, kambing, baik Pak, sapi, Gimana cara penyembelihannya? Nanti akan dijelaskan di masalah kuliah. Cuma ini saya berikan sedikit tentang pemahaman yang sudah dijelaskan oleh kuliah. Standarisasi bahwa kalau sapi itu di rahangnya ini 5 dari rahangnya 5. Kalau kambing 3, kalau ayam 1. 5, 3, 1. Sudah tahu nanti masuk nanti. Jangan lupa itu. 5, 3, 1. 5 apa? Sapi, oke. Yang kedua, kambing. 3, jadi 5, 3, 1. Oke, Kemudian, itu kita ketahui bahwa penyembelihan hewan kurban yang melukai bagian tempat kalau pangkal lehernya ini adalah cara penyembelihan hewan onta. Kalau onta Pak, maksudnya di pada nahar Pak itu naharnya bukan di sini tapi di sini Pak, di pangkalnya. Terus bagaimana Ustaz kalau penyembelihannya di pangkalnya kemudian disembelih lagi di ini itu sudah disarankan, tidak ihsan. Itu saja meninggalnya otomatis si hewan itu bukan disembelih tapi disakiti di atas. Jadi berarti ada. Baik Pak setelah kamu jadikan untuk kamu onta-onta dan badan syiar Allah oleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Allah. Tetap kita menyebut nama Allah. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat di atas bahwa ontanya berdiri dengan 3 kaki, sedangkan 1 kakinya
di kirinya diikat. Ini tafsir berkafir, ya, untuk ayat ini. Kemudian dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ya, pernah menyembelih unta dengan posisi kaki kiri depan diikat dan berdiri dengan 3 kaki. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian Az-Zahab kita yakini bahwasanya menyembelih hewan dengan melukai bagian lehernya